Daya beli kelas menengah memberikan sinyal melemah. Tanda-tandanya dari deflasi yang terjadi di Indonesia selama 3 bulan berturut-turut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, deflasi pada Mei sebesar minus 0,03%, pada Juni minus 0,08% dan meningkat pada Juli 2024 sebesar minus 0,18%. Daya beli masyarakat saat ini, kalau kita ngelihat menurun, ya penyebabnya apa? Banyak variabel. Salah satu di antaranya yang paling kelihatan adalah ketika proses produksi yang ada di Indonesia, di masyarakat kita banyak yang skala besar ya, itu mengalami kestagnanan. Salah satu kestagnannya itu adalah karena adanya daya saing, kalahnya daya saing produk kita terhadap produk yang ada di luar. Sehingga masyarakat itu cenderung income generatingnya berkurang. Itu satu sisi kalau kita lihat dari sisi produksi. Tapi dari sisi konsumsi, 3 bulan terakhir itu beruntut-untut memang tidak bisa lepas dari hari raya, dari proses pemilu kemarin yang besar-besaran, terus masa anak sekolah, dan itu juga mempengaruhi tingkat pengeluaran daripada masyarakat. Penurunan daya beli yang tengah terjadi di tanah air terjadi lantaran sejumlah faktor. Mulai menurunnya kinerja industri. Lalu terjadi banyak PHK akibat melemahnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga produksi tertahan dan ekspor menurun. Kemudian menurunnya jumlah kelas menengah. Posisi kelas menengah kalau saya ngelihat bukan berubah ya, tapi mereka menurun. Yang seharusnya pendapatan kelas menengah itu menjadi kelas bawah. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi. Yang paling kelihatan adalah karena masyarakat itu memiliki kalau aku bilang kondusivitas ketika berusaha itu tidak optimum. Ketika kelas menengah itu memulai untuk mengangkat income generatingnya, mereka mengalami masalah. Hal ini bisa dilihat dari satu sisi, banyak usaha-usaha kecil yang 1-2 bulan, maksimal 1 tahun, setelah itu wassalam, nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada keperpihakan kepada kelompok-kelompok ini. Lah, kelas menengah ini secara garis besar karena mereka mengeluarkan modal, akhirnya mereka income yang dimiliki sedikit. Ya, income yang dimiliki sedikit. Karena itu kelompok kelas menengah ini menjadi kelas bawah kalau saya melihat. Tapi di sisi yang lain, perubahan kelas menengah ini tidak lepas dari bagaimana alur kependidikan yang ada di Indonesia. Alur kependidikan yang ada di Indonesia ini cenderung ketika kita berinvest banyak, anak mau sekolah di perguruan tinggi, dijualkan sawah, dijualkan sapi, dijualkan asetnya, tapi ketika mereka lulus dari perguruan tinggi, lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka tidak banyak. Ketika mereka kembali ke desa, kembali ke keluarganya, aset sudah terjual. Nah, ini yang salah satu menyebabkan kenapa perubahan kelas di masyarakat kita ini terjadi. Penurunan jumlah kelas menengah ini juga tercermin dari meningkatnya kredit macet terutama sektor properti. Gejolak ekonomi kelas menengah juga tampak dari menurunnya penjualan mobil. Penurunan daya beli masyarakat menengah memiliki dampak yang luas dan jangka panjang. Sebagai salah satu motor penggerak utama perekonomian, melemahnya konsumsi dari kelas menengah menyebabkan perlambatan ekonomi secara keseluruhan. Dari satu sisi yang dilakukan adalah penguatan di produksi. Satu sisi. Yang kedua adalah pemerintah perlu melakukan proteksi. Di era perdagangan bebas, proteksi mungkin satu pilihan terakhir ya, tapi itu harus dilakukan. Di sisi yang lain, kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan dalam artian pendidikan vokasi, di mana pendidikan vokasi ini akan menjadi kunci dari pergerakan tingkat produksi. Ketika produksi ini kuat, otomatis akan memberikan income generating yang lebih tinggi kepada masyarakat. Ketika income generating lebih tinggi, purchasing power juga akan tinggi. Ketika purchasing power ini tinggi, maka akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Ketika masyarakat menengah mengurangi pengeluaran, sektor-sektor lain yang bergantung pada konsumsi, seperti retail, makanan dan minuman, serta hiburan, juga akan terdampak. Efek domino dapat menyebabkan lebih banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan, terjadi PHK dan pengangguran makin banyak. Angka penurunan daya beli masyarakat apakah akan menghasilkan kemiskinan, itu ada beberapa aspek. Kalau kita lihat dalam jangka panjang, ya ini akan memunculkan mempertinggi angka kemiskinan. Tapi itu bisa diantisipasi dengan salah satu yang saya sebutkan tadi, vokasi, peningkatan vokasi, memperkuat produksi, yang otomatis nanti akan mengarah kepada daya beli masyarakat yang akan meningkat. Lah, di sisi yang lain, penurunan daya beli ini lebih, harapan saya tidak ketika masyarakat itu menghadapi event konsumtif yang tinggi, yang beruntun, pemerintah itu mampu memberikan satu solusi yang baik untuk konsumen, tapi juga baik buat produsen. Lewat apa? Lewat regulasi. Dan regulasi itu hanya bisa dibangun apabila komponen pemerintah. Di sini kalau kita lihat kemarin Bank Sentral bagaimana perannya menjadi stabilisator nilai tukar dan lain sebagainya, itu bisa mengambil peran penting. Bagaimana Bulog sebagai lembaga yang mampu memberikan pengaman suplai makanan juga maksimal fungsinya, tidak hanya menjadi trader, outsider trader, menjadi trader tersendiri, atau beberapa mekanisme yang lainnya yang sebetulnya itu bisa untuk kemaslahatan bersama tapi cenderung menjadi alat politik tertentu. Itu tolong dihindari. Pemerintah mungkin perlu mencari cara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti meningkatkan investasi atau mendorong ekspor. Namun, dengan kondisi ekonomi global yang tidak pasti, opsi tersebut mungkin tidak mudah. Untuk saat ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan kemudahan kepada sektor industri dan produksi untuk mereka bisa menghasilkan barang yang bisa bersaing di pasar. Contoh sederhana, produksi pangan. Produksi pangan kita sejauh ini banyak ketergantungan kepada barang impor. Contoh, masyarakat lebih suka mengkonsumsi mie daripada beras misalkan, atau karbohidrat lainnya seperti umbi-umbian atau kalau yang di timur itu dari sagu gitu. Lah, ketika masyarakat ini banyak mengonsumsi mie dan mie instan, artinya kebutuhan untuk konsumsi kita itu akan disuplai oleh suplai gandum, dan gandum mayoritas kita masih impor. Itu satu contoh. Di contoh yang lain, mungkin salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan kelonggaran di pembiayaan pendidikan. Kebijakan pemerintah kemarin ketika membatalkan beberapa UKT yang mahal, itu adalah kebijakan yang tepat untuk masa peralihan saat ini. Lah, ke depan, ke pemerintahan baru, harapan saya pemerintah lebih konstruktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu dari sisi produksinya, daya saing, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, usaha yang berdiri sendiri oleh perseorangan atau mikro, kecil, dan menengah UMKM dianggap memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini sebetulnya ada beberapa kriteria yang disebut UMKM itu. Jadi tidak secara general mereka turun semua. Karena yang bagi mereka yang memastikan dirinya bisa menyesuaikan keadaan, itu sekarang sebetulnya meningkat terkait produknya sudah
diversifikasi. Jadi yang contoh misalnya dalam bentuk kemasan, kemasan-kemasan yang tadinya besar itu sekarang sudah dikemas kecil sehingga pembelinya itu meningkat seperti itu. Nah, jadi pelaku usaha yang punya pemikiran untuk diversifikasi produk, mengubah cara memproduksi dan mengemasnya, sekarang justru meningkat. Nah, sekarang pada saat di-compare dengan jumlah penurunan itu tadi, itu harus dilihat dulu di sisi yang mana, karena pada saat penurunan tentu saja contoh di bidang fashion ya. Nah, fashion di kala pandemi orang sudah tidak memikirkan beli pakaian fashion, maka dia lebih kepada makanan dan obat-obatan. Nah, setelah pandemi fashion ini mulai merangsek tapi belum meningkat gitu. Nah, tentu saja ke depan diharapkan di UMKM yang bergerak di bidang fashion, dia akan memiliki produk yang bersinergi dengan produsen yang lain, karena itu lebih menjadikan produk itu lebih murah dalam hal produksi. Menjadi penggerak roda ekonomi lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dukungan terhadap UMKM juga bisa melakukan pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan ekonomi suatu negara. Strategi yang terdampak ini, jadi kalau pelaku UMKM sekarang terus terang memang jumlah UMKM meningkat seiring dengan jumlah pabrik yang ada PHK-nya gitu. Sehingga contoh saja perusahaan sepatu yang terbesar itu sudah PHK puluhan ribu, itu akhirnya jadi pelaku UMKM gitu kan, pelaku usaha atau wirausaha. Nah, itulah yang kemudian pelaku usaha yang lain itu menjadi bagian atau penambah kompetitor gitu kan, apalagi kuliner itu kalau satu bikin A semua seperti itu, sehingga khususnya kepada pelaku usaha yang saat ini terdampak tentu saja harus mulai memikirkan kanal-kanal pemasaran yang tidak tradisional. Jadi kanal-kanal digital saat ini sudah mudah diperoleh, dibuat dan dieksplor untuk memudahkan jangkauan, karena sekarang orang pilih yang simple, Mas. Jadi lewat aplikasi, lewat WhatsApp, itu pesan langsung diantar seperti itu. Dan teman-teman dari logistik sekarang sudah mulai merambah ke kuliner juga. Jadi tidak hanya 1-2 platform, sekarang sudah merambah ke kuliner sehingga dia satu paket pengantaran makanan itu lebih mudah. Melalui pemahaman mengenai UMKM, harapannya dapat tercipta kebijakan dan program-program yang mendukung perkembangan sektor UMKM. Hanya saja, penurunan daya beli masyarakat terhadap UMKM merupakan masalah yang sangat serius, sehingga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan UMKM. Konsumen cenderung lebih berhati-hati membelanjakan uangnya dan hanya membeli apa yang benar-benar dibutuhkannya. Jadi, usaha mikro, kecil, dan menengah itu sebetulnya akan terus meningkat seiring dengan tingkat usaha yang terus berjalan. Jadi contoh yang dikenal selama ini adalah yang tradisional, kuliner, jualan dengan kedai gitu kan. Kemudian meningkat lagi orang jual kopi tidak hanya di warkop, tapi melalui sepeda, ada yang dorong roda 3, ada yang pakai motor listrik seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus mulai dilirik inovasi-inovasi oleh para pelaku usahanya, sehingga itu akan memudahkan para pelaku usaha itu mendapatkan pelanggan secara berkelanjutan. Nah, yang merasa tertinggal, ya, yang merasa bahwa ini makin banyak kompetitor, ini makin sulit menjual, itu karena tidak melakukan hal itu. Jadi mereka hanya stuck di satu produksi, stuck di satu jenis pemasaran, dan tidak mau meningkat, belajar dan berkolaborasi dengan distributor atau toko-toko yang lain. Saat daya beli masyarakat ini kan terjadi efek domino ya. Misalnya efek domino di mana ketika UMKM
semarak, sementara daya beli masyarakatnya tidak sebanyak mungkin yang sesuai dengan harapan para pelaku UMKM. Kira-kira bagi pelaku UMKM punya solusi seperti apa kira-kira agar meningkatkan daya beli masyarakat itu? Oke, solusinya bisa diterapkan. Yang pertama adalah membuat kemasan itu lebih menarik dan lebih simpel. Jadi yang tadinya kemasan, sekarang itu sudah ada contoh yang sudah kita dampingi, ada kemasan abon yang dulunya 200 gram, 100 gram, sekarang kemasan saset yang tinggal sekali pakan selesai dibuang, seperti kita minum kopi saset. Nah, kemudian yang kedua selain kemasan adalah bagaimana kita menentukan atau menggunakan kanal digital untuk pemasaran, karena sudah tidak zamannya lagi kita tidak punya kanal digital. Yang ketiga terkait dengan pembeli atau pemasar yang kita target. Ya, yang kita target itu marketnya yang mana? Karena bisa jadi sekarang dia memproduksi ikan olahan, ya, olahan ikan. Nah, olahan ikan yang selama ini dia kemas dalam bentuk sambal misalnya, bisa jadi kalau kemudian marketnya dia rubah, lalu dia konsentrasi, karena sekarang kan dolar naik nih. Nah, lalu dia konsentrasi ke pasar ekspor, malah berkali-kali lipat gitu, seperti kria kayu. Nah, kayu sekarang itu sedang melimpah, ya, melimpah karena pegiat kria itu makin menurun dan memindahkan usahanya ke bidang yang lain. Nah, otomatis bahan bakunya kan melimpah. Nah, sekarang justru yang dibutuhkan adalah bahan-bahan semi belum sampai full furnish, ya, full furnish belum, tapi baru semi saja, semi produk itu dikirim ke luar negeri itu harganya meningkat 3-5 kali lipat. Dan artinya hal yang terakhir ini adalah terkait marketnya harus kita mulai rubah, tidak hanya dalam negeri tapi juga harus mulai melirik pasar ekspor terkait dolar yang mulai tinggi sekarang ini. Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran. Jika jumlah pengangguran bisa dikurangi, maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan berdampak positif pada daya beli. Pemerintah juga harus memberikan stimulus ekonomi hingga keringanan kredit, agar upaya peningkatan daya beli masyarakat dapat mencapai hasil maksimal dan perekonomian Indonesia kembali pulih. Sampai dengan saat ini, sudah beberapa tahun terakhir, itu sebagai pegiat ekspor Nusantara dengan teman-teman yang memfasilitasi seluruh pelaku usaha, tidak hanya di Jawa Timur tapi di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan market di luar negeri secara benar. Karena banyak sekali mereka yang ingin ekspor, ternyata tiba-tiba ada penipuan dari pembelinya, ada jalur-jalur yang tidak sah gitu, sehingga akhirnya barangnya tersendat di luar negeri. Nah, kami memfasilitasi itu supaya tidak terjadi hal-hal mulai dari perizinan, kemasan, regulasi, sampai dengan transaksi. Nah, transaksinya pun tidak menggunakan sistem konsinyasi dan sebagainya, sehingga tidak merugikan produsen. Kami gunakan kerjasama dengan lembaga-lembaga pembiayaan. Nah, kami akan membantu mereka untuk mensupport pembiayaan produsennya supaya pada saat barang itu terkirim dia tetap bisa produksi, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat pelaku usaha di Indonesia itu harus konsisten. Banyak sekali produk, contoh yang sudah banyak di-ban di luar negeri karena gagal produk yang bagus, artinya saat pertama kali dikirim bagus, ternyata kiriman kedua bercampur dengan sampah gitu kan. Nah, sehingga itu menjadi kondisi yang buruk untuk UMKM dan juga Indonesia. Saya berharap teman-teman untuk fokus kepada hasil dan kualitas dari produknya. Kami sudah memfasilitasi beberapa pelaku kria kayu, antara lain di Ngawi dan di beberapa tempat yang mempunyai produksi kayu olahan, baik itu untuk piring, sendok, kemudian sampai hiasan, itu ke mancanegara.
Nah, ayo teman-teman yang punya produksi lain, entah itu kuliner, entah itu fashion, atau di bidang yang lainnya, kita siap untuk membantu teman-teman. Kabar baik datang dari warga Jatim, sebab turunnya daya beli kelas menengah ini ternyata tidak banyak berdampak. Ekonomi Jawa Timur terus membaik sejak pasca COVID-19. Tapi saya pikir Jawa Timur masih ini ya, masih belum terjadi lah. Artinya masih daya beli masyarakat masih tinggi ya. Jadi seperti di industri jangan sampai kemudian tingkat PHK ya tinggi karena perusahaannya gulung tikar ya, dipastikan bahwa sektor industri itu aman, stabil ya, sehingga terus berproduksi sehingga angka pengangguran itu tidak meningkat. Kemudian di sektor UMKM itu juga dipastikan terus bisa berproduksi dan tentunya menjual produksinya UMKM ya, sehingga kemudian tenaga kerja di sektor UMKM ini juga bisa terjamin ya, sehingga daya beli masyarakat itu masih terjaga, termasuk BLT ya, itu juga untuk memastikan terutama masyarakat di kemiskinan ekstrim dan di bawah garis kemiskinan itu yang memang DTKS-nya itu sudah ada, itu juga BLT-nya jangan sampai molor sehingga kemudian pada saat-saat tertentu, pada waktu tertentu itu kemudian mengurangi daya belinya. Jatim menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta dengan kontribusi 24,93%. Sedangkan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 14,44%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Jatim terus bangkit dan mengalami perbaikan meskipun pencapaiannya belum dapat kembali seperti saat sebelum COVID-19. Tapi saya pikir Jawa Timur itu belum pada tataran itu ya, mungkin oversupply karena memang produksi terutama adalah komoditas beras, kemudian horti dan perkebunan, mungkin kecuali kopi yang sekarang tinggi itu ini masih oversupply, dan tentunya tugas pemerintah untuk bagaimana kemudian mendistribusikan, artinya kemudian mencari pasar-pasar di luar Jawa Timur yang kemungkinan karena persoalan lahan dan sebagainya itu tidak menjadi produksi pertaniannya mencukupi di daerahnya. Yang kita tahu Jawa Timur itu adalah lumbung pangan Indonesia yang tentunya tidak hanya pada komoditas pertanian, tapi juga pada protein, yaitu daging, apakah itu ayam, telur, sapi ya, itu semuanya itu Jawa Timur adalah salah satu penyokong lumbung pangan di Indonesia, sehingga memang kalau suplainya pertaniannya itu kemudian waktu panen bersamaan, tentu pasti oversupply. Dan tentunya ya tanggung jawab dari pemerintah untuk mencari pasar melalui kerjasama perdagangan antar provinsi, antar daerah, yang itu bisa digagas oleh pemerintah, antar pemerintah daerah yang tentunya punya kepentingan dagang yang sama. Hanya saja sejak awal tahun 2024 ini, pemulihan ekonomi Jawa Timur sedikit terganggu dengan aktivitas politik. Daya beli masyarakat Jatim sangat tangguh pada masa pandemi, sedangkan di tahun politik konsumsi masyarakat mulai berubah. Terkait dengan kebutuhan dasar, itu memang harus terpenuhi, sehingga subsidi yang diberikan kepada terutama adalah yang membutuhkan itu memang harus terjamin ya, sehingga harus terutama pada Kementerian Sosial itu juga harus benar-benar program-program yang terkait dengan subsidi, BLT dan sebagainya itu pencairannya atau turunnya program itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga jangan sampai kemudian terkendala sehingga akhirnya konsumsinya itu menjadi rendah. Itu yang utama.
Dan yang tentunya oversupply ini juga harus dijawab pasarnya oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus giat melakukan kerjasama antar provinsi, antar daerah, yang tentunya dengan memudahkan distribusinya, tentunya dengan bisa bekerja sama atau bantuan melalui bantuan dari pemerintah pusat ya, sehingga distribusi ini lancar ya, sehingga kalau produksi tinggi, distribusi komoditas itu juga lancar, maka tentunya harganya tidak akan mahal, sehingga rakyat pun bisa membelinya, sehingga dengan tingkat konsumsinya itu juga akan tinggi. Serta di tahun politik ini, investor juga sedang wait and see untuk menciptakan peluang hingga ada pemerintahan baru. Kita tahu kita baru saja melaksanakan pemilu Pilpres, Pileg yang tentunya dalam waktu sebelum pelaksanaan kurang lebih setahun itu pasti ketegangan-ketegangan dan dinamika politik yang tentunya itu pasti akan mempengaruhi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tapi tentunya pasca itu yang sebentar lagi di bulan November kita juga melaksanakan pemilu kepala daerah ya, yang itu tentunya eskalasi politik akan berdampak juga pada ekonomi. Belum nanti sekarang juga di tingkat pusat sebelum pelantikan itu juga terkait dengan kabinet yang akan nanti dibentuk oleh presiden, dan apakah siapa partai yang mendukung atau siapa yang di luar dan sebagainya, kemudian bagaimana dinamika di Senayan dan sebagainya, tentunya ini pasti akan berdampak pada iklim investasi. Namun tentunya tugas pemerintah, apakah pemerintah pusat, provinsi, ini harus menjaga agar stabilitas ini terjaga. Politik memang 5 tahunan dilakukan, sehingga masyarakat harus mempunyai kedewasaan politik ya, sehingga ini tidak berpengaruh kepada stabilitas ekonomi. Tentunya pemerintah juga harus menjaga jangan sampai kemudian ada dinamika politik yang luar biasa yang itu kemudian membuat kepercayaan pada investor dan masyarakat yang akan usaha itu juga akan akan berpikir panjang untuk melakukan kegiatan atau investasi ekonomi ya, yang tentunya ini juga melalui kebijakan-kebijakan yang tentunya harus mendukung investasi. Begitu juga di pemerintah daerah, pemilu kepala daerah, pemilu bupati dan gubernur, ini juga menjadi tugas dari pemerintah dan kita semuanya agar ini dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar, damai, dan tidak mempengaruhi pada stabilitas ekonomi kita. Dan tentunya ini termasuk pendidikan politik bagi masyarakat, bahwa jangan sampai kemudian dengan pemilu kada itu kemudian terjadi ketegangan-ketegangan, perpecahan-perpecahan yang itu kemudian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kita. Pemprov harus memaksimalkan belanja daerah sebagai stimulus perekonomian masyarakat. Sebab realisasi belanja pemerintah berdampak pada perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan penurunan jumlah warga nganggur. Ya, inflasinya masih terjaga ya, masih di atasnya nilai inflasi nasional. Karena memang kita jaga betul, terutama adalah inflasi pada komoditas pangan, pertanian terutama, bahan pokok ya, beras, kemudian juga hortikultura yang itu menjadi konsumsi utama dari masyarakat seperti cabai, kemudian sayur-sayuran, kemudian juga gula, kopi dan sebagainya yang itu harus dijaga jangan sampai inflasi sehingga masyarakat, daya beli masyarakat itu bisa tinggi, karena daya beli masyarakat itu selain penghasilan juga adalah harga yang itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan distribusi ya. Sehingga ini pemerintah melalui Biro Perekonomian bersama dengan OPD terkait itu harus memastikan, harus menjaga agar inflasi produk
pertanian, produk kebutuhan dasar itu selalu terjaga.